Hai Capricorn elemen tanah, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman hari ini dalam keadaan yang baik dan sehat selalu, amin. Baik, kita akan general reading ya untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Oktober tahun 2023, dimana kita akan membahas tentang situasi umum ya. Oke, Capricorn. Aku ngerasa di sini kamu akan lebih fokus di keuangan sih. Dimana aku merasa lagi banyak kebutuhan, tapi keuangannya sedang menipis ya. Atau memang harus banyak-banyak ngatur nih keuangannya agar keuangan nanti nggak kebablasan, mungkin kayak gitu ya. Misalnya uang kamu sekarang ini 100.000, kebutuhan kamu hampir 80.000 gitu ya. Jadi emang kita harus memfokuskan kebutuhan ya. Tinggal 20.000 ini ya kita cukup nih ya, untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita, mungkin tentang masalah konsumsi kah atau apapun gitu ya. Jadi harus lebih bisa mengatur keuangan kamu dengan baik untuk minggu-minggu ini. Oke. Baik, sekarang kita akan bahas tentang pekerjaan kamu di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Oke. Why, aku ngerasa di sini ada pekerjaan yang sedikit tersendat ya. Karena mungkin ada beberapa yang ambil cuti ya. Jadi kerjaan jadi kamu tinggalin, atau bisa jadi juga ada kepentingan mendadak nih. Jadi kamu emang harus ambil izin dulu gitu ya, atau mungkin tersendat karena hal lain, mungkin kita lagi gak enak badan kah, atau mungkin kita ada planning lain, sesuaikan sendiri ya. Dan untuk kedepannya, kalau kita udah bisa menyelesaikan planning kita, tujuan kita, maka fokuslah lagi ke pekerjaan. Oke, sekarang kita bahas untuk keuangan Capricorn elemen tanah di tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Khusus buat teman-teman nih yang punya tanggungan ya. Ya, semua orang pasti punya tanggungan kok, entah itu kecil atau besar. Ya, kalau kita punya tanggungan, kita harus benar-benar punya niat untuk mengembalikannya atau membayarkannya. Jangan sampai nanti kita bahasa Jawanya itu ngerasa eman gitu ya, nanti malah kehambat nih ke depannya. Jadi coba lebih fokuskan untuk menyelesaikan tanggung jawab kita ya. Untuk teman-teman Capricorn, sebaiknya di waktu ini ya fokus dengan pengaturan keuangan kamu. Harus bisa ngepasin uang ini nanti gimana dan buat apa, larinya kemana ya. So kalau mungkin pengen jajan nih untuk hari-hari ini, coba di pertimbangkan lagi ya, karena aku ngerasanya banyak kebutuhan sih gitu. Oke, sekarang kita bahas untuk kamu yang single, kamu yang jomblo. Gimana situasi kamu? Oke, thank you. Kenapa nih? Aku ngerasa ada rasa kecewa ya. Sebelumnya kamu sangat ngebet banget nih menyukai seseorang ya, pengen deket selalu sama dia gitu ya, dan kamu selalu berusaha menghubungi dia dulu. Tapi kenapa saat ini tuh kamu ngerasa kecewa? Apakah dia nggak respon kamu? Apakah dia tiba-tiba hilang gitu ya kontaknya? Mungkin kok di chat itu nggak masuk gitu ya? Apakah aku diblokir? Ya,
Bisa jadi sih, atau mungkin dia ganti nomor HP ya, dia ganti nomor WhatsApp, atau mungkin HP-nya ke restart. Itu banyak banget ya kemungkinan penyebabnya. Dan di sini aku ngerasanya memang antara kamu dengan dia itu ada kerenggangan, kurang ada komunikasi lagi, jadi membuat kamu ngerasa ini kayak gak adil banget buat kamu. Kita udah berharap, kita udah berjuang, tapi kok endingnya gini sih gitu ya. Dan kalau emang situasinya seperti ini, ya kita harus bisa mengatur situasi hati dan juga pikiran kita mantapkan ya, kita harus gimana nih gitu. Sorry tadi aku pause sebentar ya. Oke, jadi buat yang single ini coba kita tata pikiran dan hati kita nanti kedepannya tuh gimana. Kalau emang dianya udah nggak respon, berarti kan kita harus menata situasi kita sendiri. So tujuan kita nanti mau gimana, apakah nanti kita harus fokus di karir, atau mungkin kita cari seseorang lain ya yang bisa mengisi hati kita gitu. Jadi intinya itu kalau emang kita udah nggak intinya tuh nggak diberi jalan nih, kita udah nggak ada jalan buat deketin dia lagi, ya udah mungkin emang dia bukan yang terbaik dan kita harus move on gitu. Oke. Baik, sekarang kita bahas untuk kamu yang baru pacaran nih. Oke, thank you. Oke. Buat yang berpacaran, ya aku ngerasa ada yang sedang bertengkar. Ini buat kamu yang khususnya dealing dengan Aquarius, Libra, Gemini, atau mungkin Cancer, Scorpio, Pisces. Ini juga bisa sering ada percekcokan, sering ada perdebatan lah, entah itu alasannya, penyebabnya apa, sesuaikan. Dan buat kalian yang berpacaran, aku merasa memang harus punya rasa untuk lebih mengoreksi diri gitu ya, introspeksi diri di masing-masingnya. Karena bukan hanya satu aja yang selalu salah, tapi di masing-masingnya kemungkinan memang ada kesalahan, entah itu kecil atau besar. Jadi mungkin perlu introspeksi diri demi kebaikan hubungan. Nah, nanti kalau kalian udah nemu jalan, oh ya, aku pun ada salahnya juga, dan aku emang harus mengerti situasi ini, dan mungkin berdamai itu lebih baik sih gitu ya. Karena aku ngerasa kamu dengan dia itu saling mencintai, punya ikatan batin. Kalaupun ada perdebatan, kadang memang ada hal-hal yang perlu diluruskan, gitu aja sih. Oke, sekarang kita bahas lagi ya. Oke. Oke. Untuk teman-teman ya, aku ngerasa di sini itu yang sudah menikah, entah kenapa ya, aku ngerasa seseorang, entah ini bisa kamu atau dianya, itu lebih, maaf nih, seseorang yang satunya tuh mengira kita lebih memprioritaskan orang lain ya, ini di circle keluarga. Jadi seseorang ini tuh ngerasa perhatian dari pasangan itu kurang gitu, karena pasangan lebih perhatian ke keluarganya. Entah ini bisa di kamu atau di dianya ya, teman-teman sesuaikan. Dan aku ngerasa memang ini harus diluruskan sih. Kalau kayak gini terus nanti malah
sakit yang satunya nih, hatinya ya. Harus saling memberikan pemahaman ya, pengertian, dimana dalam berpasangan itu memang harus apapun berdua gitu ya, bersama, dan jangan mengambil keputusan sepihak. Itu ya yang nampaknya baik gitu, tapi ya kadang memang kalau kita dalam menangani sesuatu ya, atau kita menghadapi sesuatu tuh memang kadang secara spontan gitu ya. Kadang kita ngomong aja juga spontan gitu kan. Dan mungkin untuk kedepannya ini sih yang harus diperbaiki, untuk hubungan kalian bisa baik-baik aja ke depannya. Karena aku ngerasanya memang sering banget salah satunya tuh mengambil keputusan sepihak gitu ya. Oke, jadi coba pikirkan baik-baik untuk kedepannya gimana, rancang ya. Oke, buat teman-teman Capricorn, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menemaniku. Salam santun buat semuanya. Bye-bye.